Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Guru Rahma, guru belajar sepanjang hayat. Anakku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas pelajaran matematika yang tentunya mudah dan menyenangkan. Ya, anak-anak hebat Ibu senusantara, pada video kali ini kita akan mempelajari penggunaan aturan sin dan cos dalam menyelesaikan masalah. Insya Allah mudah dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai mengkaji masalah aturan sin dan cos ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Sadri wa yassirli amri wal min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, adapun tahapan belajar kita kali ini, yang pertama adalah Ibu ingin melakukan apersepsi tentang konsep aturan sin dan cos yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita akan menyimak contoh penyelesaian masalah menggunakan aturan sin dan cos. Seperti apa tahapan-tahapannya? Nanti kita simak bersama. Kemudian tentunya kita akan mencoba membuat suatu kesimpulan. Kemudian setelah itu anak-anakku akan mencoba latihan tentang penyelesaian masalah menggunakan aturan sin dan cos. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa yang Ananda ketahui tentang aturan sin dan cos? Pada aturan sinus, perbandingan panjang sisi suatu segitiga dengan sinus sudut di hadapannya memiliki nilai yang sama. Wah, mantap sekali jawabannya. Bagaimana dengan aturan cos? Aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga dengan nilai kosinus pada salah satu sudut pada segitiga tersebut. Hai, assalamualaikum Aisyah. Salam, Ida. Aisyah, aku ada masalah. Apakah kamu bisa membantuku? Ya, ayo kita baca bersama masalahnya. Masalahnya ini kita baca di gambar. Yang ditanyakan adalah jarak antara puncak menara dengan Ahmad. Bagaimana ya? Saya juga... Anak-anak Ibu yang hebat, Ibu yakin kalian bisa membantu menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita ingat dalam menyelesaikan soal cerita seperti tadi. Yang pertama adalah memahami masalah. Tuliskan dulu unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan pada masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak-anakku membuat model matematika dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyelesaikan model matematika dari masalah tersebut. Selanjutnya, setelah menyelesaikan model matematika, tentunya kita telah menemukan solusi. Namun harus ditafsirkan dulu solusi dari masalah tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama video berikut ini. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah membaca baik-baik permasalahannya. Tahap selanjutnya adalah memahami masalah. Jadi, diketahui di soal jarak antara Ahmad dan Rahma adalah 33 meter. Sudut yang dibentuk antara Rahma, Ahmad, dan puncak monumen adalah 75 derajat. Kemudian, sudut yang dibentuk antara alas monumen dengan puncak monumen dan Rahma adalah 63 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah jarak antara puncak monumen dengan Ahmad. Tahap selanjutnya adalah membuat model matematika. Jadi, kita misalkan Ahmad sebagai A
dan Rahma sebagai R, sehingga jarak antara Ahmad dan Rahma adalah 33 meter. Selanjutnya, puncak monumen Lasinrang kita misalkan sebagai M dan alasnya sebagai N. Kemudian sudut yang dibentuk oleh NAM adalah 75 derajat dan NMR 63 derajat. Selanjutnya kita selesaikan model matematika. Dengan prinsip sudut siku-siku diperoleh bahwa sudut ANM dan MNR adalah 90 derajat. Nah, masih ingat kan berapa jumlah besar sudut dalam suatu segitiga? Ya, betul sekali, 180 derajat. Nah, dengan prinsip ini kita menemukan bahwa besar sudut AMN adalah 15 derajat dan sudut AMR adalah 78 derajat. Dan selanjutnya diperoleh juga besar sudut MRN adalah 27 derajat. Dengan melihat gambar segitiga yang terbentuk dan unsur-unsur yang telah kita ketahui, kita dapat mengidentifikasi bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan aturan sin. Di sini kita lihat bahwa perbandingan antara panjang AR dengan sin M sama dengan panjang AM dengan sin sudut R. Dan dengan perhitungan yang teliti diperoleh bahwa AM sama dengan 15,31 meter. Karena AM tadi dimisalkan sebagai jarak antara Ahmad dengan puncak monumen Lasinrang, maka dapat disimpulkan bahwa jarak antara Ahmad dengan puncak monumen Lasinrang adalah 15,31 meter. Sekali kan cara menggunakan aturan sin? Aisyah, saya masih ada satu soal lagi permasalahan tentang trigonometri ini. Yuk kita pelajari bersama ya. Ida, mari kita belajar dengan mencoba tahapan-tahapan penyelesaian masalah kontekstual terkait aturan sin dan cos. Danu berdiri 50 meter dari pohon mangga dan 30 meter dari pohon jambu. Jika Danu melihat pohon mangga, ia akan berputar 120 derajat dari posisi ketika melihat pohon jambu. Berapakah jarak pohon mangga dan pohon jambu? Langkah pertama adalah memahami masalah. Yang pertama, kita tuliskan dulu apa sih unsur-unsur yang diketahui dan unsur-unsur yang ditanyakan. Kita bisa menggambarkan posisi Danu, jambu, dan mangga seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita lihat bersama bahwa jarak Danu dengan pohon jambu 30 meter, jarak Danu dengan pohon mangga 50 meter. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh pohon mangga, Danu, dan jambu jika dalam bentuk segitiga ini digambar kita lihat sebesar 120 derajat. Permasalahannya adalah berapakah jarak antara pohon jambu dengan pohon mangga yang dilihat oleh Danu? Masih ingat kan tahap selanjutnya adalah membuat model matematika dari masalah. Kita misalkan jarak antara Danu dan jambu sebagai DJ sama dengan 30 meter. Jarak Danu dan mangga sama dengan DM sama dengan 50 meter. Kemudian sudut JDM 120 derajat. Sehingga jarak pohon jambu dengan pohon mangga kita misalkan sebagai JM. Jika kita mengamati unsur-unsur yang diketahui dan gambar yang terbentuk, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan aturan cos. Masih ingat kan aturan cos? Nah, di sini yang ditanyakan adalah JM. Jadi,
JM kuadrat sama dengan DJ kuadrat tambah DM kuadrat kurang 2 kali DJ kali DM kali cos sudut D. Nah, kita substitusi nilai-nilainya dan dilakukan operasi perhitungan ini sehingga diperoleh panjang JM adalah 70 meter. Nah, langkah yang terakhir adalah menafsirkan solusi. Karena tadi dimisalkan JM adalah jarak antara pohon jambu dan pohon mangga, maka disimpulkan bahwa jarak antara pohon jambu dan pohon mangga adalah 70 meter. Setelah menyimak video tadi, tentunya anak-anakku sudah bisa memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan aturan sin dan cos. Nah, tentunya langkah-langkah yang paling utama dalam menyelesaikan masalah seperti tadi ada beberapa. Masih ingat kan? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah pahami dulu apa masalahnya, apa yang diketahui di soal tersebut. Kemudian yang kedua adalah coba buat model dalam bentuk model matematika. Kemudian klasifikasi atau identifikasi permasalahan tadi yang telah dibuat dalam model matematika. Sebenarnya masalah ini apakah sesuai dengan penggunaan aturan sin atau menggunakan aturan cos? Mudah kan? Nah, setelah mengetahui bahwa permasalahan ini diselesaikan dengan aturan sin atau aturan cos, selesaikan dengan ketelitian. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, setelah mengetahui dengan seksama bagaimana sih langkah-langkah menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan aturan sin dan cos, mari kita coba menyelesaikan beberapa soal latihan berikut ini. Oh ibu dan ayah, selamat
soal sesuai kemampuannya. Tentunya dengan rasa percaya diri dan integritas yang tinggi. Ibu yakin kalian bisa. Anak-anak ibu yang hebat, demikianlah tadi penjelasan singkat bagaimana menyelesaikan masalah menggunakan aturan sin dan kos dalam kehidupan sehari-hari. Harapan ibu, anakku sekalian tetap berlatih dan berusaha memahaminya sehingga kelak mampu menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Salam hormat untuk ayah bunda di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.